Hello guys, welcome to my channel. Wuhui. Oh ya, jadi saya hari ini akan bercerita ya pengalaman saya bisa ketemu dengan seorang youtuber yang merupakan gadis cantik asal Brunei Darussalam yang bernama Vivi Risha. Nah kebetulan sih di bulan Oktober yang lalu ya Vivi Risha ini udah jalan-jalan loh ke Indonesia. Pertama kali liburan ke Indonesia di bulan Oktober. Nah kebetulan saya sudah dua kali ketemu dengan dia, pertama di Monumen Nasional atau Monas, dan kedua di Stasiun Gambir. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo, saya akan cerita pengalaman saya. Tapi sebelumnya nih kawan-kawan, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya saya semakin semangat membuat konten-konten atau video-video menarik. Oke. Pasti teman-teman akan bertanya kayak gini, kok lo mau sih berteman dengan orang Brunei? Jadi gini kawan-kawan, kenapa aku mau berteman dengan orang Brunei Darussalam? Jadi gini, pertama adalah faktor bahasa. Nih biar kalian tahu ya, di Brunei Darussalam itu kan kebetulan bahasa persatuannya itu adalah bahasa Melayu. Nah, sedangkan di Indonesia itu adalah bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Nah, biar kalian tahu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu kurang lebih sama, hampir sama. Nah, makanya nggak heran juga ya kalau dibilang negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam itu adalah negara serumpun yang ada di Asia Tenggara. Selain juga ada juga negara Malaysia dan juga negara Singapura. Kenapa? Karena empat-empatnya memiliki kandungan bahasa yang sama. Ya bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu gitu loh. Makanya aku mau berteman dengan orang Brunei gitu. Nah kedua adalah menambah relasi teman. Jadi jujur aja ya kawan-kawan ya. Nah kan di medsos aku, di Instagram aku kan, karena nggak ada temen orang asli dari Brunei Darussalam kan, jujur aja sih kebanyakan teman online ku ini banyakan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya mayoritasnya sih memang dari Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Nah gara-gara itu aku mau berteman dengan orang asli di Brunei Darussalam. Pasti kawan-kawan juga akan nanya, lah kan ada Malaysia juga, kenapa lu nggak mau berteman dengan orang asli Malaysia? Nih, gue kasih tahu sama kalian. Jujur aja ya, banyak sekali loh teman-teman online aku yang sekarang udah di Malaysia. Dan itu kebanyakan dari orang Indonesia juga, biar kalian tahu. Kebetulan nih, orang Batak kan, atau cewek-cewek Batak itu kan banyak yang merantau yang sebagai TKW di Malaysia. Begitu juga ada juga kebetulan teman les aku yang sekarang dia sudah lulus juga sih di salah satu kampus terbaik di Malaysia ya. Saya kasih tahu ya, teman-teman onlineku yang menjadi TKW di sana itu adalah Ito Silvi Boru Sinotang, kedua Ito Melan Boru Pasaribu, ketiga Ito Tiawan Boru Singamora, keempat Ito Messi Boru Siregar, dan terakhir adalah pariban saya yaitu Helena Boru Sihaan. Nah teman online, itu adalah teman-teman onlineku yang sekarang lagi bekerja atau menjadi seorang TKW di Malaysia. Nah ada juga sih emang teman kuliahku yang udah aku bilang ya, teman kuliahku bukan teman kuliah sih, teman les, teman bimbel aku yang sekarang sudah lulus sih tahun ini. Namanya adalah Namira Indi Syasya. Dia tuh kalau nggak salah dia kuliah salah satu kampus ternama di Malaysia, yaitu UiTM. Itu kalau aku bilang itu kampus yang terbaik sih di Malaysia sih. Itu gara-gara itulah karena aku pikir-pikir ngapain lah aku nyari lagi orang Malaysia, kan udah ada teman onlineku juga yang baiknya juga orang-orang Batak. Tetapi nggak dipungkiri juga sih, emang aku juga ada juga teman online aku yang berasal dari asli Malaysia, ada 2 orang sih kebetulan, dan aku nggak tahu namanya siapa sih, lupa aku, tapi emang ada. Nah gara-gara itu juga lah aku mau berteman teman online ya dengan orang asli di Brunei Darussalam gitu sih. Oh ya, nah selain faktor bahasa, kedua adalah menambah relasi teman, ketiga adalah
karena saya ingin sekali belajar bahasa Melayu Brunei. Jujur aja sih ya aku, eh, apa aku puji Tuhan ya, aku dilahirkan sebagai orang Batak Toba, dan aku juga tinggal yang di Sumatera Utara yang notabene juga ada Melayunya, yaitu Melayu Deli. Jujur aja sih, aku udah banyak banget ya tahu-tahu lagu-lagu Melayu Deli ya, yang bahkan lagu Melayu Deli ini dinyanyikan sama orang Batak kok, dan dinyanyikan di kegiatan pesta-pesta pernikahan orang Batak. Contoh lagu kayak gini, Lancang Kuning lah ya, bukan Lancang Kuning, Jauh Disayang, 28. Rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari diriku, kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Itu lagu pertamanya si Jauh Disayang. Yang kedua itu adalah Sayang Pandang. Lagu gini, lama sudah tidak kau ada, tinggi rumput dari ilalang, lama tak ku pandang, hatiku bimbang. Lama tak ku pandang, hatiku bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Janganlah ragu dan jangan bimbang, inilah lagu selayang pandang. Nah dari situlah aku pengen tahu loh lagu-lagu Melayu itu kayak mana sih gitu loh. Makanya aku berharap sih, suatu saat aku bisa mendengar lagu-lagu dari Melayu Brunei gitu loh. Karena bisa saja sih lagunya itu hampir sama yang sesuai dengan bilang di Melayu, lagu Melayu Deli sama lagu Melayu Riau. Ya aku berharap karena aku ya dengan aku bisa berteman dengan teman online yang juga sekaligus youtuber sama Indonesia, aku bisa banyak ya informasi tentang lagu-lagu di Melayu Brunei. Gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman pasti akan nanya kayak gini, bagaimana sih lu kok bisa ketemu dengan orang asli Brunei Darussalam yang bernama Firisha? Oke, jadi gini ceritanya. Jadi akhir-akhir ini aku ini suka banget ya dengan timnas Indonesia ya, termasuk sepak bolanya ya. Jujur aja akhir-akhir ini emang suka sih. Nggak akhir-akhir ini juga, dari tahun 2021 emang aku udah suka, karena semenjak dilatih coach Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia, permainan timnas Indonesia itu semakin lama semakin keren. Terus dia juga berani memotong satu generasi yang harusnya kan usia 25 sampai 30 itu kan ada usia emas di timnas senior. Ini enggak, dia benar-benar motong. Ya kalau dia menyisakan dikit lah, kalau nggak salah menyisakan 30-40% pemainnya untuk di skuad timnas Indonesia. Gara-gara itu dengan keberanian coach Sinteyong yang memotong satu generasi, itulah dia bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi khusus timnas lebih baik gitu. Tetapi kan asli adanya teman-teman yang bilang, tapi kan dia nggak pernah memberikan juara untuk timnas Indonesia. Nih, gue kasih tahu nih, emang gue akuin, emang kalau nggak salah timnas Indonesia emang belum bisa berhasil menjuarai turnamen apapun. Nah, dia juara AFF, AFF, atau enggak juara di SEA Games. Tapi jangan salah kawan-kawan, Coach Sinteyong ini berhasil loh membawa timnas Indonesia itu menuju Piala Asia yang harusnya tahun depan digelar, ini jadi di tahun 2024 di Qatar. Biar kalian tahu, dia bisa membawa timnas Indonesia terus ke Piala Asia, terus kualifikasi, dan itu nggak tahu nggak, itu benar-benar langkah selama 15 tahun loh. Kita nggak pernah loh menginjakan merasakan event turnamen di Piala Asia. Biar kalian tahu, walaupun emang aku akuin kenapa timnas Indonesia cuma hanya juara runner up di Piala AFF, karena memang pemainnya rata-rata pemain muda semua yang dibuat Coach Sinteyong, belum dipotong satu generasi. Ya, otomatis kan mereka juga jadi pemainnya itu benar-benar gimana ya, untuk pengalaman bermain timnas itu masih kurang sih ya saya akuin. Orang kebanyakan pemain usia saya juga kok kebanyakan 22, 21, 20, bahkan 19, kayak Elkan Bagot gitu. Jangan tahu gitu. Selain itu, gara-gara di situ pula lah, aku pernah nonton kalau nggak salah ya, timnas Indonesia U20. Nah kebetulan masih aku ikutin timnas Indonesia U20 kemarin nggak juara di AFF, bahkan dibilang dia gagal masuk semifinal di AFF U19.
akan tapi nggak, jangan di apa ya, jangan pernah dihina loh. Seorang Coach Sintayong itu orang pelatih hebat gitu loh. Bahkan walaupun dia dia nggak lolosin timnas Indonesia U19 ke AFF U19, bukan berarti dia nggak lolosin timnas Indonesia U20 ke AFF kualifikasi AFC U20 dong. Udah kan tahu loh, dia bener-bener mengubah mental timnas Indonesia yang U20 yang akan dipersiapkan tahun depan di Piala Dunia U20, bener-bener menjadi mental baja gitu. Dia bener-bener mengubah gitu loh. Jujur aja, pas di laga pertama itu kalau salah di U19 ya, AFF U19 kan timnas Indonesia kan 0-0 dengan Vietnam. Tapi dia benar-benar mengubahin timnas Indonesia itu menjadi dengan kemenangan di 3-2 di AFC, di kualifikasi AFC U20 dengan materi pemain yang sama juga gitu. Dan dia bukan dengan materi pemain yang benar-benar diubah sama dia lah. Dari yang AFF kemarin itu di 30, dia benar-benar menyisakan dikit loh untuk squad yang aslinya loh. Dia keren banget sih memang seorang Coach Sintayong itu. Nah, gara-gara perubahan itulah dia menanamkan mental ke anak-anak timnas Indonesia U20 supaya jangan takut duluan untuk bertanding. Karena alhamdulillah kita bisa menang sama Vietnam 3-2 pada saat itu di kualifikasi Piala Asia U20 gitu loh. Masa ditanding di Surabaya pada saat itu. Dan gara-gara kemenangan itu juga aku sering-sering nonton timnas Indonesia U20 bertanding, bermain kan. Dan juga lihat highlight-nya sebelum mereka tanding itu mereka ngapain sih. Nah kan pas sebelum bertanding kan mereka sering joget-joget tuh kan, biar nggak pusing dan nggak stres juga untuk melawan Vietnam U20 pada saat itu di bulan September yang lalu. Nah gara-gara itu sebelum bertanding itu kan untuk dilakukan untuk supaya menghibur diri sih. Dan alhamdulillah ya Indonesia bisa menang 3-2 atas Vietnam U20 pada saat itu. Nah aku sering lihat highlight, sering juga lihat akun-akun pecinta timnas di channel YouTube. Dan itu nonton masalah yang joget-joget itu masa di akun channel YouTube PSSI gitu. Nah, gara-gara sering nonton timnas Indonesia U20 menang itu kemarin, nah muncullah kalau nggak salah cewek ya yang mereaction kemenangan Indonesia atas Vietnam 3-2. Ya, itu nggak salah kategori umur U20. Nah, saya lihat tuh, saya buka klik. Nah pas ku tengok-tengok, ku lihat kan, kok ini orang ini ngomong pakai bahasa Melayu gitu. Iya, ku lihat kan, ku dengar itu bahasa Melayu, siapa sih orang ini kan? Ku tengok-tengok kan. Nah di situ aku nggak salah baca judulnya, dibilang BN Reaction. Ku buka BN itu apa sih? Ternyata dia adalah seorang YouTuber dari Brunei Darussalam yang bernama Vivi Risa. Sontak dong aku kaget, ini serius nih orang Brunei Darussalam reaction kemenangan Indonesia atas Vietnam 3-2 itu. Wah gila, keren sih, gila, kedenger banget tuh sampai kesana gitu loh kemenangan Indonesia itu pada saat itu kan. Wah seneng banget dong di reaction dong sama orang Brunei Darussalam. Gila, keren. Nah gara-gara itulah aku sebenarnya mau lihat juga sih, ini siapa sih Vivi Risa ini kan. Soalnya aku sempat buka Instagramnya, dia cuma satu postingan doang pada saat itu. Kalau salah dia lagi graduation, tapi nggak tahu nih graduationnya dia itu university atau SMA gitu. Udah pas aku lihat kan, aku pikir-pikir ini orang ini nih pasti kelahiran 2003 atau 2004 atau dibilang generasinya Muhammad Ferrari lah yang sekarang akan disiapkan untuk tanding di Piala Dunia U20. Dipikir-pikir gitu, karena kebetulan nih gue tahu ya, ini for information ya, SMA atau SMK lulusan SMA atau SMK di Indonesia itu total ya itu 12 tahun. Dan masa pendidikan di Indonesia itu dimulai dari SD itu 6 tahun, jadi otomatis kan 18 tahun dong. Aku pikir-pikir apa iya sih Risa ini kelahiran 2003 atau 2004. Soalnya emang kuliah emang mukanya emang cakep banget, cantik banget, baby face banget sih kalau gue bilang untuk usia dia lah. Dan gue bilang usia dia tuh pas banget itu dengan usia 18 tahun. Kalau di Indonesia ya pas banget itu. Nah gara-gara itulah aku lihat dan aku berkata kayak gini, Risa kalau bisa sih kamu harus pacaran sih sama Muhammad Ferrari, karena
usia kamu tuh 19 tahun, 18 tahun, cocok banget dengan sama Ferrari, atau enggak Dimas Juliano dah, karena kebetulan dia kelahiran 2004 tuh, Dimas Juliano tuh, atau enggak Janadi Faris juga tuh. Nah, gara-gara aku ngomong kayak gitu sih ya, di hati sih, ngomong di hati tentang masalah si karena di self reaction itu, ya udah, aku sebenarnya sih nggak apa ya, udah karena aku udah lihat sih videonya penuh dan reaction kemenangan Indonesia atas Vietnam 3-2 itu, ya udah aku, ya deh next time aja deh kayak nggak ini. Nah aku karena sering nonton timnas, nah aku lihat lagi nih, kok ada orang ini lagi ya, kok ada si Indonesia lagi ya, aku tengok-tengok, jadi aku tontonin lagi kan videonya, dia nggak salah nge-reaction yang pemain-pemain timnas Indonesia yang bertanding di AFF tahun kemarin, AFF 2020, AFF 2020 di tahun 2021 pada saat itu. Aku reaction lah itu videonya kan, aku tengok-tengok ini lagi. Nah bukan itu aja, dia juga kalau nggak salah di daftar listnya itu masih banyak lagi bang. Nah ini orang kok nge-reaction tentang Indonesia ya kan, entah dia reaction tentang jembatan, entah reaction dia tentang pemerintahan juga gitu. Wah, gue langsung berpikir ini orang siapa sih sebenarnya gitu loh. Gue sampai bisa loh dia nge-reaction tentang Indonesia gitu loh. Itu sih sebenarnya. Oke, karena aku lihat dia sering nge-reaction tentang Indonesia, gue langsung berpikir ini orang siapa sih sebenarnya gitu loh. Nah kebetulan karena aku iseng-iseng aja kebukanya searching di Google ya, kan udah ada search engine di situ. Aku bikinnya Vivi Risha Brunei Darussalam. Gue lihat sini nggak ada gitu loh. Ini orang siapa sih gitu, kok nggak ada nih gitu. Ada deh youtuber dari Brunei, dan dia punya nggak usah subscribernya banyak banget, itu 250 lebih lah. Nah tapi tuh di berita-berita kok nggak ada gitu namanya Vivi Risha ini siapa sih sebenarnya gitu. Nah yaudah, akhirnya aku iseng lah cari search engine di YouTube, Vivi Risha Podcast. Akhirnya ketemu lah itu, kalau nggak salah dia pernah bercerita bilang Risha itu nggak salah dia podcast tahun ini lah, tahun 2022, nggak tahu di bulan Mei atau Juni atau Juli lupa aku. Nah aku lihat si Vivi Risha ini kan, nah kebetulan ada satu podcast ya, cowok sih nggak salah, lupa aku namanya siapa, itu youtuber Indonesia. Nah dia pasti podcast itu bilang, Risha usia kamu berapa? Usia saya 22 tahun. Wah gila kawan, kacau kali loh, ternyata dia usia sama saya juga, atau enggak dibilang lulus kuliah itu bareng sama saya juga. Wah nggak, kacau dah. Asli sumpah, aku tengok-tengok lah, ini beneran Risha kamu 22 tahun, tapi muka kamu kayak 18 tahun loh, sumpah aku. Oke aku kaget kan, jadi pikir-pikir berarti nih anak ini baru lulus kuliah dong tahun ini dong, tahun 2022 ini barengan sama aku dong. Gara-gara itu aku pikir-pikir ya, kaget aku loh, ternyata si Risha 22 tahun tapi mukanya emang masih tua sih, kayak 18 tahun kayak dibilang. Ini muka-muka dia tuh memang standar-standarnya anak-anak SMA sih, kalau dulu SMA kota ya, tapi nggak tahu di SMA di kabupaten itu, kita di Kabupaten Jawa Barat, kabupaten yang ada di Jawa Tengah, atau kabupaten di Jawa Timur beda-beda lagi. Nah karena aku tahu si Vivi Risha ini 22 tahun, aku langsung berpikir kayak gini, bukan mikir juga sih, aku bakal ngomong kayak gini, Risha suatu saat nanti kalau kamu nanti di Indonesia, aku pengen banget ya kenal sama kamu, aku ingin banget ya ngobrol sedikit tentang Indonesia selain yang kamu reaction itu, supaya kamu tahu Indonesia itu sebenarnya luas dan banyak, dan bilang kaya lah gitu loh. Nah akhirnya kalau saya dia pernah reaction tentang yang masalah Persebaya sama Arema itu ya, tapi aku nggak begitu nonton sih masalah itu, karena sebenarnya aku tahu sih masalah itu kayak mana kan. Nah kan kebetulan bulan Oktober itu kan si Vivi Risha kan jalan-jalan tuh ke Indonesia, terus masuk ke kota Jakarta. Nah dia udah ngasih kode-kode, dia kode pertama di story-nya tuh dia lagi di bandara Brunei Darussalam. Nah next time berapa jam atau apa kayak gitu, dia ternyata udah di bandara Soekarno Hatta. Wow gila, keren sih si Risha ini bah, udah sampai lah dia di Indonesia kan, termasuk di kota Jakarta kan. Nah kalau nggak salah tuh, jujur ya si Risha ya, gue tau ya, aku sebenarnya pengen banget ketemu kamu di hari pertama itu.
ke apa kalau salah ke Masjid Istiqlal. Nah masalahnya aku nggak tahu itu apa di pada saat itu aku nggak tahu ternyata kamu tuh udah apa ya udah pergi ke Ancol dari pertama ya nggak salah. Ya, saya kaget kan, ya kawan ini udah pergi ke Ancol bang. Dibongkar ini karena aku lihat story-storynya dia gitu loh. Ya udahlah. Padahal pada saat itu jam 12.45 ke 12.30 ya. Aku udah sampai banget itu di Masjid Istiqlal. Nah karena negara itulah gak jadi lah aku ketemu si Risa. Ya udahlah cabut lah aku untuk buat skripsi kan pada saat itu. Nah di hari kedua si Vivi Risa ini apa ya dia belanja di Tanah Abang pada saat itu. Di Tanah Abang dia belanja cukup banyak sih di sana. Nah aku juga jujur ya aku udah punya feeling nih pasti si Risha hari ketiga bakal ke masjid Monumen Nasional atau Monas. Nah ternyata feelingku bener, hari ketiga si Risha kesana kan. Kebetulan aku tuh lagi di Cempaka Putih, di kampusku juga di daerah Cempaka Putih. Nah pada saat itu aku lagi apa ya agak santai lah ya, pas aku lihat-lihat di story-nya, wih si Risha dong udah di Monas. Wah langsung aja tuh awak langsung gercep tuh naik motor kan dari Cempaka Putih ke Monas kan. Aku naik motor jujur aja sih itu gimana ya kalau gue cerita ya, gue ngebut-ngebutan lah itu gara-gara demi ketemu kamu loh Risa, asli loh sumpah aku gara-gara itu ngebut ku jalan kan sampai bener-bener tuh keringetan loh, baju badan semua lepek banget karena saking senangnya gitu ketemu Risha kan. Lari sampai nanya bang mau masuk gimana, mau masuk ke dalamnya bang, yaudah kamu ini ke bawah aja. Oh yaudah lagi ya yaudah saya langsung lihat bawah kan sesuai dengan ikuti arahannya petugas di sana kan. Dan jujur ya saya aku tuh nggak pernah sama sekali ke Monas, kalaupun sekali ke Monas itu gara-gara ketemu kamu loh sumpah tuh. Nah gara-gara itulah akhirnya aku ke Monas pertama kali sekali ketemu dengan kamu pertama kali juga loh di sana. Gara-gara itu juga aku kan udah diarahkan petugas, aku beli tiket juga ya, sama juga kartunya juga tuh total 60 atau 50 atau 60 gitu. Nah, akhirnya sebenarnya kan itu kalau saya kan untuk masuk ke Monas kan menunggu ya karena banyak antrian ya kan orang-orang ke sana. Jujur aja sih Risha ya, aku kayak gue nunggu kamu ini orang kemana gitu, karena kebetulan ini aku juga nge-stalk story kamu loh, story kamu kan, story kamu. Dan akhirnya alhamdulillah sih ya, aku bisa ketemu Risha pertama kali di sana di Monas kan. Nah pertama kali ketemu Risha di Monas dan aku ya bertemu juga dengan keluarganya juga lah. Nah akhirnya karena udah seneng banget, halo Risha, assalamualaikum. Itu jujur sih pertama kali ketemu dengan kamu tuh badan udah gemeter banget. Kan kalau salah ya mama kamu Bunda Nani langsung bilang gini, tangan kamu bergetar nak. Ya gimana ya, namanya juga orang seneng ya kan kalau ketemu dengan Risha gitu kan. Di situ lah aku gimana gitu loh. Dan akhirnya tapi aku tetap sih lanjut juga untuk jalan-jalan ke Monas kan sambil menikmati puncaknya gitu. Dan disitulah pertama kali aku ketemu dengan Risha. Nah jujur sih pada saat aku pulang itu aku langsung pikir, ini kalau cuma kayak gini dong mah buat apa loh, kalau bisa juga harus kasih hadiah gitu, hadiah dari Sumatera Utara, dari Batak Toba, kasih Kelex. Gimana sih kau gitu jadi orang apapun. Nah tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau si Risha nggak dikasih hadiah kan juga tak aci ya kan, ya dibilang apa ya, juga ya tak aci karena yaudah aku pikir-pikir udahlah kasih hadiah aja. Kebetulan sih biar aku tahu ya Risha, aku kan beli yang namanya short topi kepala sama short topi yang itu khusus cowok, dan short tali kepala yang khusus cewek. Short tali itu aku kan belinya mau tau gak Risha di mana? Di Pasar Senen. Biar kau tahu Risha, di situ banyak Risha. Pasar Senen itu di blok berapa itu aku lupa lah ya, di belakangnya itu banyak kali loh orang-orang Batak kan, kalau dibilang
ina-ina apa ya bilang, lupa aku lah bahasa Bataknya apa lah, tapi itu memang banyak warung Batak yang jualan kain songket atau ulos di situ di sana. Aku beli kan. Nah pas aku beli itu, nah kebetulan karena aku beli, nah aku jujur di sini saya itu nggak salah di hari Senin ya, kalau nggak salah itu di hari Senin, aku beli dan aku mau kasih kamu langsung. Cuma nggak salah atau enggak, kan kamu kebetulan di Plaza Indonesia ya di hari Senin itu kan, tadi 4 atau 5 loh. Nah pas di sana itu bisa, aku kan belum divaksin sama sekali, divaksin kedua sama vaksin booster, dan katanya di Indonesia nggak boleh masuk kalau nggak booster atau vaksin dua. Dari situ udah aku kecewa banget sih, nggak bisa kasih hadiah ke kamu kan di Plaza Indonesia itu. Ya udahlah, aku pulang kan, ya udahlah pulang aja lah Wak kan. Nah sebenarnya aku mau kasih hadiah tuh besoknya Risha, ternyata kau itu udah pergi ya ke Bandung. Makanya dari hatiku pas ini, wah udah pergi bah kawan ini bah sama keluarganya bah. Aduh cuman ini ya udah langsung tiket, aduh. Ya udahlah, karena kamu udah pergi ke apa ya, ke Bandung lewat dari stasiun Gambir. Yaudah aku, ya jadilah aku kasih hadiah kamu kan. Yaudah di situ aku benar-benar menunggu lah ya, pada saat itu aku benar-benar menunggu selama 2 hari ya. Dan akhirnya di hari Kamis ya, Kamis atau Jumat aku lupa sih, Kamis akhirnya ternyata kamu tuh ngasih kode kalau nggak salah kamu mau pulang dari Bandung ke Jakarta. Karena kamu udah kasih kode, wih udah ada kode nih, jadi saya mau pulang nih. Langsung bisa gercep aku dari Cempaka Putih langsung ke stasiun Gambir, gercep aku langsung kan naik motor kan ke. Kalau nggak salah itu aku jujur ya saya, aku menunggu kamu tuh dari jam berapa ya, dari jam 11.45 lah, 11.45 sampai jam 3. Jam 3 aku tunggu lah itu kan, sampai gimana ya rasanya, sampai benar-benar nahan rasa lapar, rasa haus juga kan. Dan sambil juga aku nunggu sambil baca-baca majalah. Di situ pun juga aku juga sambil juga baca-baca Instagram kan, tentang akun Medan Talk, terus juga akun Facebook Pusat, Facebook Pusat, terus juga aku juga suka lihat-lihat Instagram tuh Minang Kocak gitu loh. Dan sambil menunggu kamu loh Risha, dan akhirnya alhamdulillah jam 3 masalah kamu udah sampai lah ya dari Bandung ke stasiun Gambir. Akhirnya situ aku mau kasih hadiah ke kamu dan juga untuk keluarga kamu juga. Dan kebetulan kan kalau nggak salah aku kan pernah ngobrol ya sama, nanya sama kamu, Bunda Nani. Aku nanya gini, Bunda mau nanya dong, kalau Bunda dari Jakarta ke Bumi kapan? Dibilang ujung bulan. Oh maksudnya akhir bulan ya. Oh jadi aku langsung kasih aja lah ya hadiahnya. Dan hadiahnya ini untuk, kayak kalau saya bilang sih, ini untuk kenang-kenangan aja sih Risha, untuk Bunda juga, Bunda Nani, dan juga untuk papa kamu Risha. Dan itu hadiahnya untuk kenang-kenangan lah. Ibarat kata nih, biar apa ya, dibilang tuh aku tuh seneng gitu loh kalau nyata aku adalah orang Batak ya, di 5 orang pertama yang sudah berhasil mengasih hadiah kamu, kasih hadiah yang dibilang ini hadiah khas dari Sumatera Utara, aksesoris orang Batak Toba yang biasa dipakai untuk pernikahan, untuk pesta-pesta umum, dan juga pernikahan untuk pesta-pesta umum yang ada di Sumatera Utara, di Batak Toba. Nah kan karena kamu sudah terima hadiah dari aku kan, sebagai kenang-kenangan di Indonesia, khususnya di kota Jakarta ya kan. Dan aku juga senang karena mungkin aja sih aku adalah 5 orang Batak ya pertama yang sudah ngasih hadiah ke kamu gitu loh. Jujur aja, gila senang kali orang Batak bisa ketemu orang Brunei, keren kali kok Le, sumpah loh, langsung auto ini lah kau. Nggak juga gitu lah kawan, enggak lah, itu kan cuman gimana ya, buat temen online aja, nggak sampai lebih banget lah. Dan aku juga tahu diri dong sebagai orang kan. Nah karena
Dan aku seneng sih ya, aku jujur aja sih pas itu aku kaget itu ternyata hadiahnya itu kosan bener-bener dibatasin. Wah jujur aja sih aku kaget ya, kalau dibatasin aman ya ada itu di bawah gitu sih. Tapi aku optimis sih aman, karena apa, karena kan jujur aja itu kan masalah nggak gede-gede banget ya kan, short topi sama short tali itu kan nggak gede-gede banget ya kan, kalau kena ya no koma lah. Dan puji Tuhan lah akhirnya aman sih jujur pas di bawah gitu. Karena jujur aja aku kasih tahu aja ya, kalau nggak salah untuk bawa barang berat ya kan, yang dari Indonesia ke Brunei kan pasti kena charge itu. Ya otomatis kan barang-barangnya kan nggak mungkin semua dibawa dong, bisa juga dikasih tetangga atau sapang-sapang di sana gitu. Nah karena karena aku seneng banget sih kamu bisa nerima hadiahku, dan bahkan bisa kamu bawa itu jujur sih Risha, itu seneng banget sih. Dan gimana ya, dan aku gimana sih, aku nggak bisa menyangka gitu loh kamu mau gitu mau liburan ke Indonesia, holiday ke Indonesia, yang dibilang ya Indonesia ini emang the best sih. Dan aku benar-benar ucapin sekali lagi ya Risha, kamu udah jalan-jalan ke Indonesia, terus liburan ke Indonesia. Nanti next time kalau ada waktu ya mohon doanya sih Risha, biar aku punya channel itu lancar gitu loh. Dan aku bilang ya nggak bisa dibilang pokoknya sih seneng lah gitu. Nanti kalau kamu nanti jujur sih aku mau kasih hadiah lagi sih ke kamu, cuman adalah hadiahnya nanti aja sih, nggak aku kasih tahu. Tapi kalau nanti kamu aku berharap kamu sih bisa lagi sih ke Indonesia kedua kalinya sih. Dan gimana ya udah sih gitu aja sih cerita aku, pengalaman aku bisa ketemu dengan Vicky Risha, seorang YouTuber yang kan dari Cantika sama Brunei Darussalam. Ya itu aja sih cerita pengalaman aku bisa ketemu dengan seorang YouTuber cantik yang merupakan seorang gadis asal Brunei Darussalam yang bernama Vicky Risha. Nah, ya aku berharap sih nanti ya dua kalinya bisa ketemu lagi gitu loh di lain waktu gitu. Oke lah, sampai sini aja sih ceritanya, pengalaman aku bisa bertemu dengan seorang YouTuber cantik asal Brunei Darussalam, itu bernama Vicky Risha. Oke, see you next time, bye bye.